Nah, untuk definisinya sendiri di sini ada beberapa dari para ahli. Untuk yang pertama ini dari Oliver dan Weber tahun 1982. Jadi merupakan jaringan fisik, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Jadi intinya yuk dari awal dari pasokan bahan baku, produksi barang sampai distribusi ke pemakai akhir, bisa kita sebagai user atau ke kayak apa namanya kayak toko lah, itu juga dibahas di dalam SCM. Kemudian kalau menurut Ujawan 2010, jadi kalau SCM itu adalah jaringan-jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan produk sampai ke tangan pemakai akhir. Kalau menurut Hervani, Helms, dan Sarkis tahun 2005, supply chain management adalah koordinasi dan pengelolaan yang kompleks jaringan aktivitas yang terlibat dalam mengantarkan produk jadi ke pengguna akhir, yang di dalam prosesnya meliputi ada sumber bahan mentah, pembuatan dan perakitan produk, penyimpanan, pemesanan, pendistribusian melalui berbagai saluran, dan akhirnya sampai ke pelanggan. Intinya sama ya dari tiga ini tuh. Intinya produk dari awal sebelum jadi, dari pasokan bahan bakunya sampai dia jadi barang finish good dan dipasarkan hingga ke pemakai akhir. Nah, di sini ada rangkumannya. Jadi supply chain management adalah suatu proses yang mengintegrasikan perusahaan-perusahaan dari seluruh aktivitas, mulai dari perancangan produk, pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga pendistribusian produk ke tangan konsumen, dan mengontrol aliran informasi sepanjang rantai pasokan mulai dari hulu ke hilir yang bertujuan untuk memuaskan konsumen. Jadi di sini kenapa bilangnya mengintegrasikan perusahaan-perusahaan dari seluruh aktivitas? Jadi sometimes itu ada beberapa perusahaan yang misal melakukan desain produknya itu tuh nggak di perusahaannya sendiri, jadi memerlukan perusahaan third party atau pihak ketiga. Misal kalau kalian di industri manufaktur, misal kalau yang belum terlalu besar ya, nah ini yang perancangan produk tuh biasanya di kayak di konsultan gitu, atau di bagian desainer. Nah itu kan tergantung industri manufakturnya ya. Kalau misalnya di mebel misal, jadi biasanya itu kalian kalau misalnya enggak punya kemampuan untuk mendesain, nah itu biasanya minta tolong ke perusahaan lain yang desainer untuk mendesain produknya. Kemudian baru pengadaan bahan bakunya yang dibutuhkan apa dari desainnya ini, biasanya ada BOM-nya. Kemudian dari pengadaan bahan baku ini kan tidak semua perusahaan juga tuh dia membuat bahan baku sendiri. Jadi bisa aja dia membutuhkan bantuan dari perusahaan lain dalam pengadaan bahan baku, material-materialnya. Nah ini biasanya proses produksinya yang mereka benar-benar menjalankan. Tapi sekarang ini loh, kalau ini ya buat teman-teman yang misal mau usaha gitu, tapi nggak punya tempat. Kalau misalnya kalian nggak mau dropship loh ya, kalau kalian nggak mau dropship tuh sekarang bisa jadi dari pembelian ini, dari perancangan produk. Misal kalian bikin baju gitu kan, kalian misal saya pun nggak bisa gambar ya kayak baju gitu. Misal kalian minta tolong, jadi di bagian desainernya, saya minta tolong dong gambarin baju yang seperti ini kriterianya. Nah itu bisa di perusahaan itu. Kemudian untuk bahan bakunya kalian tuh bisa pesan perusahaan untuk yang bahan baku kain-kainnya itu ya. Jadi biasanya dikirim dulu sampelnya. Sampelnya misal saya pengen bikin baju yang kain katun gitu. Dikirim sampelnya dengan desainnya seperti ini. Jadi desainnya dikasihin ke bagian pembuatan kainnya itu. Nah, di situ dikirim sampelnya dulu. Kalau misalnya kita cocok, oke, berarti besok saya minta dikirim berapa meter. Misal kita udah besar ya, misal berapa gulungan. Nah, dikirim itu bisa dikirim ke proses produksi. Ini pakai kita jasa konveksi. Jadi nanti kalau misalnya kainnya udah jadi, dikirim ke alamat ini ya, yang merupakan jasa konveksi itu. Jadi kita nggak nerima langsung. Jadi langsung benar-benar kita tuh ngontrol manajemennya aja. Itu teman saya ada yang menjalankan seperti itu.
Jadi luar biasa ya sekarang. Jadi terus kemudian dari yang jasa konveksi itu bisa kita buat dulu sampelnya, kalau cocok itu mesti kan dikirim ke kita dulu. Kalau cocok kita berarti oke, berarti bikin misal berapa pieces gitu. Nah itu terus sampai distribusinya itu biasanya apakah jasa konveksi mau untuk mengirimkan produk-produk itu ke tangan konsumen gitu. Nah itu misalnya dia mau ya udah dia langsung aja. Jadi dia kita cuma kontrol manajemennya aja. Sekarang udah bisa kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik gitu, misal belum terlalu punya modal buat pengadaan mesin, pengadaan apa, itu bisa dilakukan seperti itu. Itu nyata ya, teman saya udah menjalankan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia mau coba-coba, tapi ya kudu kuat modal dulu kan, itu perputaran uangnya yang diperlukan. Kemudian untuk konsep supply chain management di sini adalah pengembangan dari sistem logistik yang menekankan pada bagaimana perusahaan menjamin tersedianya barang untuk konsumen. Fungsi logistik menekankan pada masalah persediaan. Jadi kalau fungsi logistik itu menekankannya di masalah persediaan. Nah, tapi kalau yang SCM dia menekankan bagaimana perusahaan memenuhi permintaan konsumen, nggak hanya sekedar menyediakan barang. Jadi nggak cuma mikir persediaannya, tapi gimana untuk memenuhi keinginan konsumen, terus untuk memenuhi targetnya berapa yang diinginkan konsumen. Namun proses penciptaan nilai tambah persediaan, aliran kas dan aliran informasi. Kalau di SCM ini ada ininya, proses penciptaan nilai tambah persediaan. Jadi kita juga mikir inventorinya kalau kita produksi sendiri, kemudian aliran kasnya, uangnya, perputaran uangnya itu bagaimana, kemudian aliran informasi. Nah biasanya SCM ini sekarang udah didukung ya sama aplikasi-aplikasi untuk aliran informasinya ini. Nah, di sini ada 3 aliran yang dikelola. Jadi aliran barang yang mengalir dari hulu upstream dan ke hilir downstream. Kemudian yang kedua adalah aliran uang yang tadi ya, aliran kas itu dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu, dan aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Kalau informasi kan bisa bolak-balik ya. Jadi misal info dari konsumen atau info dari supplier itu juga bisa kembali ke kita, kemudian kita juga ngasih info ke supplier dan juga konsumen. Nah ini untuk diagramnya, jadi ada supplier tier 2, tier 1. Jadi terkadang itu supplier yang kita pesanin itu tuh bukan langsung dia yang bikin gitu loh, kadang dia pun juga ambil dari supplier lain. Nah ini yang pakai tier-tiernya, jadi tergantung sama perusahaannya. Nah di sini untuk finansial itu berupa invoice dan term pembayaran, kemudian material itu berupa bahan baku, komponen, produk jadi, kemudian ada informasi ini berupa kapasitas, status pengiriman, dan quotation. Quotation itu penawaran, jadi biasanya sebelum kita membeli material itu kita dapat quotation atau penawaran. Kalau harga segini, oke enggak, kalau misalnya enggak oke, biasanya kita nawar. Nah itu dulu kerjaan saya itu, jadi nawar barang dari supplier itu. Kalau misalnya memang nggak masuk di kita, ya berarti Pak, saya nggak bisa kalau harga segini, gimana kalau segini, nah kayak gitu. Ini ada quotation. Kemudian di sini untuk yang ke hilir ke hulu, jadi kembali ke sana. Kalau ini kan yang ke sana ya, dari hulu ke hilir. Kalau ini yang kembali lagi. Ini kalau finansial itu kan berupa pembayaran. Nah, jadi yang bayar-bayar, yang retail-retail itu akhirnya melakukan pembayaran, kemudian material bisa berupa retur, recycle, atau repair yang kembali ke supplier, kemudian informasi ini bisa berupa order, kan order ke supplier, kemudian ramalan, forecasting, dan ada RFQ atau RFP, apa itu? Belum pernah dapat ya? RFQ, RFP, ini udah dapat? Apa? Kalau di SM dibahas tidak pernah ya? RFQ, RFP.
Dia udah dapat. Biasanya pernah nggak dibahas? Belum, Bu, kayaknya. Oke. Ini sama kayak ini ya. Belum, Bu, kayaknya. Ya, ini sama kayak quotation. Jadi kita minta RFQ itu request. Jadi misalnya kita mau pengadaan barang apa, nah itu request ke supplier buat dibikinkan quotation. Bapak, saya butuh material ini. Kalau di tempat jenengan itu berapa ya harganya? Nah, itu tolong dibuatkan quotation-nya. Itu nih, request for quotation atau proposal. Nah, ini makanya ini kan ke supplier. Habis itu baru supplier ngasih quotation. Jadi inilah yang dikasih. Request permintaan quotation, kemudian supplier ngasih quotation. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada trend of supply chain management. Di sini ada digitalisasi rantai pasokan, yaitu ya kayak sekarang udah mulai digital semuanya, ERP itu juga termasuk digitalisasi. Kemudian di solusi rantai supply akan terus berpindah ke cloud. Jadi mungkin untuk memudahkan hubungan database antar supplier, antar customer, nah itu kan kita butuh database yang besar. Nah ini bisa pakai cloud. Kemudian sustainability menjadi penting. Ya kemarin kan kita sempat ya bahas sustainability. Jadi kemungkinan ini nanti akan menjadi malah jadi permintaan konsumen gitu. Kalau misalnya barang ini nggak sustain, saya nggak mau beli gitu. Jadi saya maunya beli barang yang sustain. Jadi untuk mendukung kesehatan bumi kita, misalnya seperti itu. Jadi kan sekarang udah mulai banyak komunitas-komunitas yang ini ya menggalakkan sustainability, green. Kemudian ada rantai pasokan pangkas atau agile. Nah ini juga yang lagi hangat untuk agile. Saya nggak bahas banyak karena mungkin akan dibahas nanti di supply chain management. Kemudian adanya Internet of Things, ini berkaitan ya sama cloud tadi. Jadi semuanya bisa berbasis internet, hubungan antar supplier. Jadi kalau kemarin kan saya biasanya kalau dulu kerja telepon atau apa namanya WA gitu, WA udah pakai internetnya. Biasanya telepon kalau misalnya ke supplier gitu, Pak minta tolong ya dikirim quotation-nya, itu nanti saya email kayak gitu. Kayak terkadang nggak semua supplier itu tuh cepet gitu loh kalau misalnya email gitu. Terus kemudian kalau misalnya supplier itu punya sistemnya juga dari kita, itu kan bisa bikin ini. Misal dia kirim berapa gitu. Sebelum dia ngirim tuh data sudah terupdate. Jadi ketika sampai kita udah tinggal ngecek aja di sistem, oh yang dikirim sekian, bener nggak ketika dicek. Jadi tinggal di checklist atau tinggal apa. Nah, ini enaknya seperti itu kalau misalnya dia sudah menerapkan Internet of Things. Kemudian ada Big Data Analytics dan Supply Chain Logistik bekerja sama. Nah ini Big Data Analytics. Jadi mungkin dari cloud datanya itu bisa ditarik jadi Big Data, kemudian dianalisis, dan Supply Chain Logistik ini jadi bekerja sama. Jadi dianalisis misal adanya keterlambatan pengiriman atau banyaknya kesalahan jumlah pengiriman itu dari supplier, lah itu bisa menjadikan analisis kita kemudian untuk meningkatkan performansi mungkin dari supplier maupun dari pihak kita sendiri. Nah, kemudian ada AI yang kemarin sempat kita bahas juga, yang itu yang di Drakor itu kan juga kecerdasan buatan, dan ini untuk pembelajaran mesin. Jadi learning mesin, jadi mungkin kedepannya itu kita nggak banyak dibutuhkan manusia ya di pabrik gitu. Jadi kita lebih ke maintenance-nya, kemudian lebih ke manajemennya mungkin. Jadi untuk pembelajaran mesinnya itu, yang mesin learning-nya itu ya benar-benar mesin yang mengerjakan. Kemudian menggunakan analisis preskriptif untuk analisis rantai supply prediktif. Ini sama aja sih, hampir sama kayak big data analisis ini. Jadi harus dianalisis biar rantai supply-nya itu bisa, ya nggak mudah sih, cuma paling nggak bisa diprediksi gitu, apakah aliran supply chain-nya itu nanti kita bisa lancar, kemudian apa yang harus diperbaiki, bagian mananya, nah ini yang prediktif. Kemudian ada robotika dan otomasi dalam logistik.
Nah, ini udah banyak mungkin ya yang pakai AGV, kemudian apa namanya, selain AGV itu biasanya mungkin pakai konveyor, lah ini otomasi sama robotik. Atau pakai arm-arm yang robot itu buat ngambilin barang, itu bisa. Kemudian ada product development atau pengembangan produk. Jadi bagian ini sangat penting artinya bagi perusahaan-perusahaan yang ada pada kelompok industri inovatif. Pada industri inovatif, jumlah produk baru yang diluncurkan tiap tahun bisa cukup banyak. Jadi untuk siklus hidup produknya atau produk life cycle pada industri ini biasanya sangat pendek. Jadi sering ganti gitu kayak HP kan. HP kayak iPhone aja yang cycle life-nya agak lama gitu kan setahun kan. Ya habis itu tahun depannya udah nggak ngeluarin produk itu, bener-bener nggak ada yang baru gitu. Nah, ini apalagi untuk yang tipe-tipe Android gitu yang cepet banget. Kayak punya saya itu padahal baru beli tahun kemarin, itu udah nggak ada lagi yang baru deh, bener-bener diproduksi baru. Nah ini adalah salah satu contoh untuk product development. Kemudian ada beberapa industri yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah garmen, komputer, elektronik, misalnya camcorder dan digital kamera, industri pengepakan, packaging, dan sebagainya. Nah, ini yang saya beri contoh tadi. Komputer pun juga seperti itu biasanya. Ganti tipe. Jadi mungkin yang punya kalian itu tuh udah nggak ada kayak Toshiba saya yang kemarin kan itu udah nggak ada. So Toshibanya juga udah tidak memproduksi untuk laptop. Kemudian rancangan jaringan SCM, jadi di sini ada implementasi strategi supply chain atau SC, hanya bisa berlangsung secara efektif apabila SC memiliki jaringan dengan konfigurasi yang sesuai. Untuk struktur jaringan menentukan SC yang responsif atau efisien. Contohnya untuk SC responsif adalah konfigurasi jaringannya harus ditunjang oleh fasilitas produksi dan gudang yang lebih banyak dan tersebar di berbagai lokasi pemasaran. Jadi ini butuh model yang cukup besar karena dia gudangnya tersebar. Jadi bisa yang ada depo atau stokis. Nah ini yang responsif. Kemudian PSC efisien apabila jaringan yang ada relatif tersentralisasi dengan fasilitas yang lebih sedikit. Biasanya ini yang benar-benar pabrik gede sih. Kayak AHM itu kan ya cuma ada di Karawang kayak gitu. Dasar keputusan strategis dari SC adalah keputusan tentang lokasi, fasilitas produksi dan gudang, dan keputusan pembelian. Keputusan outsourcing, yakni akan mengerjakan sendiri suatu kegiatan tertentu atau mensubkontrakkan ke pihak lain. Jadi kayak contohnya tadi, kalian mau benar-benar kalau usaha itu benar-benar mau kerjakan sendiri semua atau kalian subkon ke pihak lain. Keputusan tentang aliran produk atau barang pada fasilitas fisik tersebut. Nah, jadi kalau misalnya produknya besar itu susah ya kalau kita pakai apa namanya banyak pihak ketiga atau banyak jaringannya itu agak susah. Keputusan didasari oleh banyak pertimbangan seperti kondisi ekonomi, sosial politik, teknologi, dan keamanan. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting dalam merancang konfigurasi suatu supply chain. Jadi banyak faktor. Ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan keamanan. Nah, apakah Indonesia itu misal udah kayak nuklir gitu ya? Apakah sudah siap untuk menerima teknologi itu dari kondisi ekonomi, dari kondisi sosial politik, dari teknologi dan keamanan? Nah, itu apakah sudah siap? Nah, itu banyak pertimbangannya. Nah, ini adalah contoh untuk konfigurasi jaringan SC yang pertama. Jadi di sini terlihat ada 4 gudang yang dimiliki perusahaan yang ditempatkan di 4 wilayah regional yang berbeda. Jadi ini ya gudang-gudangnya. Jadi ditempatkan di daerah yang berbeda. Nah, untuk trade-off konfigurasi jaringan SC yang pertama, waktu respon lebih cepat karena dia kan per area gitu kan. Jadi untuk misal area Jawa Tengah itu yang ngurusin ini, jadi lebih cepat. Kemudian biaya transportasi dari pabrik ke gudang itu lebih besar, ya, karena mungkin pabriknya itu ada di Jakarta, gitu. Jadi dia harus ngambil dulu barangnya atau harus dikirim. Kemudian mencapai skala ekonomi pengiriman lebih sulit ya ini masalah pengirimannya. Kemudian kebutuhan sumber daya pengiriman dari pabrik ke gudang, misalnya truk dan sopir lebih banyak, ya karena tadi ya harus ngedrop ke beberapa
gudang. Kemudian biaya-biaya tetap yang berkaitan dengan fasilitas gudang lebih besar. Ya, sama. Jadi fasilitas gudangnya karena banyak, fix cost-nya itu juga banyak. Dari biaya sewa, mungkin masih sewa, terus listriknya, dan lain sebagainya. Kemudian biaya persediaan lebih tinggi karena tiap gudang akan memiliki stok sendiri, baik cycle stock maupun safety stock. Ya, benar. Karena di tiap gudang itu pasti dia harus punya stok. Jadi ngapain dibuat gudang kalau dia nggak punya stok? Nah, ini kan bisa mempengaruhi untuk inventory cost-nya. Terus di sini ada contoh konfigurasi jaringan SC yang kedua. Pada gambar ini contoh perampingan struktur supply chain di mana jumlah gudangnya dikurangi jadi 2. Nah, kali ini cuma 2. Misal regional gitu ya. Area Jawa, terus area Kalimantan gitu. Ini dia modelnya seperti itu. Untuk trade-off konfigurasi jaringan SC yang kedua, di sini dengan hanya 2 gudang, rata-rata jarak kirim dari gudang ke toko atau pusat pelanggan lebih jauh. Yang tadi asalnya per area provinsi, Jawa Tengah sendiri, Jawa Timur sendiri, Jawa Barat sendiri. Kalau sekarang benar-benar regional, pakainya pulau, misal pakainya Jawa, Kalimantan, itu kan jadi lebih besar. Kemudian biaya pengiriman dari gudang ke lokasi toko atau daerah pelanggan juga sama lebih besarnya. Kemudian semakin terpusat gudang-gudang penyimpanan suatu produk, semakin rendah fluktuasi permintaan agregat di gudang tersebut, sehingga safety stock bisa dikurangi. Ya, ini benar karena sedikitnya gudang itu jadi nggak perlu banyak inventory cost. Jadi nggak perlu ya punya safety stock, tapi kan nggak sebanyak nanti yang kayak misalnya ada 4 gudang gitu. Jadi kalau itu kan tiap gudang harus punya safety stock. Kalau ini kan cuma 2, jadi yo inventory cost-nya ya cuma sedikit. Nah, di sini fenomena ini dikenal dengan istilah risk pooling effect. Jadi efek resiko yang apa ya istilahnya? Saya susah bahasa Indonesia kan. Nanti coba saya translate ini, saya tambahkan ke sini. Kemudian model-model untuk merancang jaringan supply chain. Yang pertama ada metode kualitatif atau ranking procedure. Yang kedua ada metode kuantitatif. Jadi ada metode analisa pusat gravitasi atau center of gravity approach. Ini harusnya udah di SCM, center gravity ini dasar ini. Kalau misalnya kalian udah dapat. Di sini ada kualitatif. Dan ini kualitatifnya ini biasanya pakai apa sih, judgment. Kualitatif, yang namanya kualitatif itu kan enggak ada, ya ada hitungannya, cuma ada hal-hal yang tidak secara langsung dihitung. Jadi kalau ini mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dan memiliki signifikasinya berkaitan dengan proses pemilihan lokasi pabrik. Nah, ini untuk faktornya ada lokasi supplier ya, mensuplai bahan baku, lokasi pemasaran, lokasi tenaga kerja, kondisi iklim, undang-undang dan peraturan lainnya, sama factory, utilities, dan service. Nah, kemudian dari masing-masing faktor ini diberi bobot. Lah, bobotnya ini yang di judgment. Jadi kualitatifnya di sini. Kemudian memberi skor nilai untuk masing-masing faktor yang diidentifikasikan sesuai skala angka, range-nya 0 sampai 10. Jadi masing-masing alternatif lokasi yang dianalisa. Kemudian mengalihkan bobot dari masing-masing faktor dengan skor tiap alternatif yang ada dan menghitung total perkalian antar skor dan bobot. Kemudian lokasi yang dianggap paling baik adalah alternatif lokasi yang memiliki total perkalian terbesar. Jadi skor dikali bobot ini hasilnya yang paling besar itu adalah alternatif dari lokasi yang dipilih. Kemudian di sini ada metode kuantitatif, ada gravity location model. Jadi pakai titik gravitasi, mana sih yang paling berat, mana yang mungkin paling menghasilkan paling optimal gitu. Jadi dari segi distribusinya, dari segi pemasarannya. Nah, di sini untuk menentukan lokasi suatu fasilitas, misal gudang atau pabrik yang menjadi penghubung antara sumber pasokan dan beberapa lokasi pasar. Tujuan model meminimumkan total ongkos pengiriman. Nah, ini titik beratnya itu tuh dia dipilih lokasi yang cost-nya itu paling optimum. Kemudian di sini asumsi yang digunakan ada ongkos transportasi naik sebanding dengan volume yang dipindahkan. Kemudian sumber pasokan maupun pasar.
Sumber pasokan maupun pasar bisa ditentukan lokasinya pada suatu peta dengan koordinat X dan Y yang jelas. Jadi ini pakai peta karena kan ini ya menentukan titik gravitasinya itu benar-benar daerah yang berdekatan. Kemudian pertama kali fasilitas diasumsikan berada di koordinat 00. Nah ini fasilitas, ini pabrik kita biasanya ini yang diasumsikan 00. Kemudian ada DRP, jadi singkatannya ini DRP, Distribution Requirement Planning. Di sini Bozard dan Hanfield menyatakan Distribution Requirement Planning atau DRP adalah suatu pendekatan perencanaan yang hampir sama dengan MRP, yang menggunakan perencanaan permintaan pada titik yang memiliki kebutuhan untuk menetapkan peramalan permintaan kepada pusat. Kemudian sistem DRP yang baik akan mempunyai kemampuan pengelolaan dalam persediaan, terutama pada bidang pengiriman. Nah, distribution kan, DRP akan selalu berusaha untuk dapat menyeimbangkan antara pasokan material dengan kebutuhan produksi, melakukan pengiriman persediaan kepada pelanggan dengan efektif. Jadi ini DRP itu fokus ke distribusinya. Jadi kalau MRP itu kan perencanaannya ya materialnya. Nah, kalau di DRP ini untuk perencanaan distribusinya. Nah, untuk pendistribusian materialnya itu bagaimana? Nah, di sini ada resource planning, production planning, kemudian demand management. Nah, di sini ada Master Production Planning, ada MPP, ini pakainya DRP. Nah, ini ke marketplace, customer, dan other demand source. Nah, ini yang menghubungkan itu si DRP. Ini DRP itu yang di panahnya. Kemudian ada logika dasar DRP. Jadi kalau ini saya nggak memberikan contoh perhitungannya. Jadi silahkan kalau misalnya ada yang tertarik, mungkin kalau di SM dibahas juga. Jadi ini cuma tahapan-tahapan ini aja. Jadi untuk pertama-tama dihitung perkiraan kebutuhan produk di tingkat pusat distribusi lokal untuk setiap kurun waktu tertentu yang akan datang, yaitu kebutuhan bruto atau kotor. Dari perkiraan di tingkat pusat distribusi lokal dihitung kebutuhan netonya berdasarkan rentang atau jadwal waktu yang akan datang. Kemudian kebutuhan neto adalah kebutuhan bruto dikurangi dengan persediaan yang ada dan pesanan yang sudah dilakukan ditambah dengan persediaan pengaman apabila ada. Ini kayak yang kalian bikin ya di modul berapa sih? PTIT 2 kalau nggak salah. Kan juga MRP kan bikin, hampir sama ini. Kemudian hanya Iya, nilai Bu. MRP. Kemudian hanya nilai kebutuhan neto positif yang dicatat dan dihitung, yang udah dikurang-kurangin tadi. Kemudian dari sini dapat dihitung berapa yang kurang pada setiap rentang atau jadwal waktu tertentu. Dan kekurangan ini merupakan kedatangan pesanan yang direncanakan. Jadi harus sesuai antara kekurangan kita sama plannya kita datang. Oh, bulan depan kita tuh kayaknya kekurangan ini deh material 50 bisa. Tapi kemarin sudah kok dipesan 50 dan tepat waktunya untuk datang di bulan itu. Nah, perlu diingat dan dicatat juga bahwa ini tergantung pada jumlah minimum pesanan atau ukuran lot yang ditentukan oleh pemasok barang. Biasanya MOQ ini ya. Ini misal kalau saya jualan kutus-kutus gitu. Nah, itu bisa dapat harga segitu, itu MOQ-nya harus 1.000 lah biasanya kayak gitu. Tapi kalau MOQ-nya di bawah 1.000 berarti harganya nggak dapat harga segitu, lebih mahal lagi lah karena saya nggak bisa memenuhi MOQ lah kayak gitu. Dari sini dengan mengingat waktu pemesanan dapat dihitung mundur kapan dan berapa pesanan yang perlu dilakukan. Kemudian perhitungan-perhitungan di atas dapat menghasilkan berapa jumlah persediaan pada tiap rentang waktu tertentu. Jumlah dan waktu pesanan yang dilakukan pusat distribusi lokal merupakan jumlah dan waktu kebutuhan bruto dari pusat distribusi satu tingkat di atasnya. Ini kayak apa namanya supplier and tire tadi ya, tire 1, tire 2. Kalau misalnya 1 tau ya berarti satu tingkat di atasnya itu ya supplier itu. Tapi kalau ada 2, ya itu tetap yang dihitung adalah yang tire 1. Bukannya tire 2-nya kan satu tingkat di atasnya. Oh, sudah selesai. Sampai sini untuk
ini ya pengetahuan SCM ini di sistem produksi. Ada yang mau ditanyakan?